Sahabat Uki, saya benar-benar terhenyak ketika tahu bahwa Indonesia ternyata lebih korup dari Timur Leste, negara yang pernah menjadi bagian dari republik ini. Data Transparansi Internasional menunjukkan peringkat Indonesia tergolong sangat rendah dalam indeks persepsi korupsi tahun 2021. Peringkat Indonesia ada di nomor 96 dari 180 negara. Ini menjadikan Indonesia lebih korup dari Timur Leste, Malaysia, Vietnam, Ethiopia, Tanzania, bahkan negara miskin Ghana. Dalam wawancara saya dalam catatan jurnalis dengan Direktur Lembaga Anti Corruption Committee Sulawesi, Abdul Qadir, tergambar bagaimana Indonesia secara berlahan-lahan mengalami proses pembusukan penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi. Muara dari semua ini menurut banyak penggiat anti korupsi berawal dari revisi Undang-Undang KPK. Di sana proses pelemahan KPK dimulai. Publik menilai KPK telah digembosi untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Dijadikan alat untuk menghabisi semua potensi yang bisa mengganggu kemapanan kekuasaan. Marwah kesucian dan integritas lembaga KPK dipertanyakan. Bahkan editorial media Indonesia mengangkat tema ini dengan judul besar, mempertanyakan kesucian KPK. Di sana diulas dengan gamblang bagaimana kiprah KPK terkesan sangat tebang pilih dalam penegakan hukum. Sahabat Uki, KPK yang profesional dan independen menjadi pertaruhan kita. KPK sangat rentan kepentingan dan kini setelah berada di rumpun eksekutif, KPK menjadi rawan intervensi kekuasaan. Di lembaga kepolisian kita digegerkan dengan kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Di sini juga terkuak adanya dugaan backing dari judi kelas kakap. Hal ini diperparah dengan ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa sebelum dilantik menjadi Kapolda Jatim karena kasus narkoba. Semua ini menjadikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri sangat merosot. Di lembaga Mahkamah Agung, kasus terakhir suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati membuat kita geleng-geleng kepala. Demikian juga dengan Hakim Ghazal Basaleh yang ditahan karena kasus yang sama. Ini membuat kita sangat terkejut. Saat ini bisa dikatakan kita benar-benar berada di tubir jurang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Themis, sang dewi keadilan yang digambarkan berdiri tegak, mata tertutup kain dengan pedang dan timbangan di tangannya sebagai simbol hukum dan keadilan, telah kehilangan marwahnya. Kondisi semacam ini menjadikan kita merindukan sosok penegak hukum yang punya integritas yang tidak tergoyahkan. Penegak hukum yang berjalan dalam koridor moral dan etika, yang menjunjung tinggi keadilan, tidak terpengaruh dalam pusaran iming-iming kenikmatan duniawi. Kita pernah memiliki tokoh seperti itu. Sebutlah sosok seperti Kapolri Hugeng, Jaksa Baharudin Lopa, dan Hakim Bismar Siregar. Ketiga sosok ini menjadi ikon penegakan hukum yang selalu menginspirasi kita. Apalagi dalam situasi darurat penegakan hukum seperti saat ini. Jenderal Hugeng misalnya mencorong karena kesederhanaan dan integritasnya yang demikian teguh. Seorang penegak hukum yang benar-benar bersih dan anti suap. Bahkan Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, pernah berseloroh. Di Indonesia ada 3 polisi yang tidak bisa disuap. Polisi tidur, patung polisi, dan Hugeng sendiri. Kedua adalah sosok Baharudin Lopa. Tak ada yang meragukan keteguhan wataknya yang jujur dan bersih. Dia adalah musuh besar koruptor. Suatu ketika saat menjabat sebagai kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, seorang bupati memberinya uang yang cukup besar melalui ajudannya. Mengetahui itu, dia marah besar dan menyuruh ajudannya menyerahkan uang tersebut ke panti jompo. Dia juga melarang istri dan anaknya memakai mobil dinas, bahkan hanya untuk ke pasar dan mengantar anaknya ke sekolah. Telepon di rumahnya dinasnya pun selalu dikunci. Yang ketiga adalah Hakim Bismar Siregar. Dia adalah hakim yang bukan hanya terpaku pada pasal yang kerap memperlakukan rakyat kecil dengan tidak adil. Moralitas dan keadilan adalah prinsip hidupnya dalam memutuskan sebuah perkara. Hakim Bismar adalah hakim dalam wujud sejatinya sebagai benteng terakhir pencari keadilan bagi rakyat.
Sahabat UKI, di tengah indeks persepsi korupsi yang menempatkan Indonesia sebagai negara korup yang levelnya rendah, di tengah ketidakpercayaan publik terhadap integritas KPK, di tengah penegakan hukum yang semakin merosot hingga ke titik nadir, ketiga sosok fenomenal dalam penegakan hukum ini senantiasa menjadi ladang inspirasi kita semua. Saat ini kita butuh sosok seperti Hugeng Baharudin Lopa dan Hakim Bismar Siregar. Kita butuh sosok bersih, penegak hukum yang menjadi panglima di Republik ini. Saya teringat sewaktu masih kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Saya kerap tergetar ketika almarhum Prof. Ahmad Ali mengingatkan adagium hukum, Fiat Justitia Ruat Caelum. Keadilan tetap harus ditegakkan meski langit akan runtuh. Salam penegakan hukum. Selamat tahun baru 2023, sahabat UKI.